Yang lain, Anda mengatakan kepada saya bahwa Shahzad sedang tidak sehat. Seringkali dia sakit kepala. Lalu kenapa kamu datang ke sini? Kamu seharusnya bersamanya. Anda harus menjaganya. Anda tidak peduli dengan putri Anda, bahwa seorang anak perempuan bisa merindukan ibunya. Anda hanya peduli pada menantu Anda. Saya mencari untuk pertama kalinya bahwa seorang ibu sedih putrinya datang ke rumahnya. Aku mengatakan ini demi kebaikanmu sendiri, sayang. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Aku tahu kamu tidak peduli padaku. Tinggalkan ini. Dengarkan gosipnya. Ahsan memutuskan pertunangannya dengan Alina. Apa yang kamu katakan? Saya benar sekali. Tidak ada yang memberitahumu? Saya pikir berita ini akan ada di mana-mana. Tapi apa alasannya? Mengapa pertunangan itu putus? Saya tidak tahu itu. Dia pasti berbicara kasar padanya. Tidak. Gadis itu tidak seperti ini. Dia adalah gadis yang berperilaku sangat baik, gerah dan lembut. Menurutmu semua gadis di dunia ini lembut, pengap, berkelakuan baik, dan seperti bidadari, kecuali putrimu. Aku sangat iri saat kamu mengatakan ini. Tidak, sayang. Tidak ada hal buruk yang terjadi padanya kali ini. Dia sudah banyak menderita karena kita. Mengapa karena kita? Pertama suaminya meninggalkannya, kemudian tunangannya juga meninggalkannya. Ini jelas menunjukkan bahwa masalahnya ada pada gadis itu. Kami tidak melakukan apapun. Pertama dia mengatakan bahwa suaminya adalah tidak stabil secara mental. Mungkin tidak. Tapi apakah mental Ahsan juga belum stabil? Anda kemudian harus berbicara dengan Ahsan. Dia mendengarkanmu, buat dia mengerti. Maaf, saya tidak ingin terlibat dalam masalah ini. Nama, bawakan teh. Dia butuh waktu lama. Assalamualaikum Tante. Kedamaian selalu bersamamu. Apa kabarmu? Saya baik-baik saja. Ayo duduk sayang. Bagaimana kabarmu Bibi? Alhamdulillah, saya baik-baik saja. Alina, apa kabarmu? Bagus. Datanglah ke tempat kami kapan-kapan bersama Bibi. Apakah kamu tidak bosan? Apa yang bisa dia lakukan? Pertama Ramsa biasa mengambilnya dengan paksa. Sekarang dia sendirian, sulit baginya untuk keluar. Bibi, apa yang kamu katakan? Anda memberi saya izin, saya akan memaksanya. Dia seperti adik perempuanku. Alina, jika kamu tidak keberatan, bolehkah saya bertanya sesuatu? Apakah Ahsan marah padamu? Ahsan tidak marah. Ahsan memutuskan pertunangannya. Memutuskan pertunangan? Tapi kenapa? Mengapa kamu mengatakan ini? Anda menanyakan hal itu padanya, atau tanyakan pada Hina. Dia tidak mengambil langkah tanpa izinnya. Di hadapan kebahagiaan seseorang, dia tidak dapat melihat kebahagiaan tunangan. Tidak apa-apa pada tingkat tertentu. Aku akan bertanya padanya. Pasti akan bertanya padanya. Tetapi, bagaimana Hina bisa masuk ke sini? Sebenarnya, ini semua tentang Hina. Saya disuruh pergi berbelanja dengannya. Untuk kebahagiaan siapa aku harus memberikan kalung maharku? Kalung yang mana? Kalung yang sama yang kupakai di pernikahan Ramsa. Bahwa kamu juga menyukainya. Lalu apa hubungan Hina dengan kalung itu? Dia datang ke sini suatu hari. Dia harus memakainya di suatu pesta pernikahan. Saya langsung menolaknya. Tetapi, keras kepala, dia menyuruh Ahsan meneleponku. Pernikahan yang mana? Pernikahan apa? Pernikahan siapa? Saya tidak tahu itu. Saya hanya tahu bahwa saya harus memberinya kalung itu. Padahal aku tidak mau. Itu selama beberapa jam tetapi saya harus memberikannya. Hanya karena Ahsan memintaku. Veles vous abonner à notre chaîne et montrer votre amour. Nazi. Iya Bu, saya meminta Anda untuk berbicara dengan perencana acara. Jika mereka bingung, tanggal 10 adalah tanggal acara kita. Jika mereka kebingungan, tanyakan pada mereka. Bu, beritahu saya tema warna dan daftar tamunya juga. Oke,
Saya akan konfirmasi malam ini. Kemudian Anda bisa mengonfirmasinya dengan mereka. Oke, ceritakan pada saya tanaman mawar yang saya bawa dari luar. Tahukah kamu, Bu, dia ada di sini. Assalamualaikum Hala, apa kabarmu? Saya baik-baik saja, tapi tetap di sini. Siapa ini? Anda adalah Hala Hina, panggil Hina. Di mana dia? Saya datang menemuinya. Permisi, aku bukan halanya Hina. Ya, Hina memang tinggal di sini, tapi di lampiran kami. Mencapo? Saya pikir Anda salah paham. Hina tinggal di sini, di rumah Sultan. Kenapa dia tinggal di sini? Ini adalah rumah saya. Sebenarnya Hina adalah putri pembantu kami, Sahnas. Sebenarnya kami sering tinggal di luar negeri. Aku dan keluargaku, lalu saat kami tidak ada, Hina dan ibunya mengurus rumah kami. Saya akan melakukan ini. Saya akan berbicara dengan penjaga gerbang. Dia akan membawamu ke pavilion. Yang lain, di mana semua pelayanmu? Bu, kirim mereka cuti. Semuanya sekaligus? Ya jadi. Dan ibumu? Dia tetap sibuk karena isemnya. Oke, tinggalkan semua ini. Saya merasa sangat lapar. Mari makan sesuatu. Aku memang memesan burger. Saya akan pergi dan melihat. Oke, terima kasih. Saya akan pergi sekarang. Nazi. Apakah gadis ini atau tamu lain dulu datang saat aku tidak ada? Lalu kenapa dia berkata seperti ini? Lihat Alina. Sebagai saudara perempuan Syahzad, aku bisa menanyakan ini padamu. Bolehkah aku melakukan apapun yang bisa membuat milikmu dan Ahsan hubungan lebih baik? Anda menginginkan jawaban. Jadi jawabanku adalah aku tidak mau menerima ini. Hubungan lebih jauh. Alina, tapi ini tidak benar. Itu benar. Bahwa kesalahpahaman kecil terjadi tetapi itu tidak berarti bahwa Anda menyelesaikan semuanya. Dan Alina, kamu adalah gadis yang cerdas. Kenapa kamu membuat keputusan bodoh ini? Dan ini adalah pernikahan keduamu. Anda harus berhati-hati dengan tindakan Anda. Sayang, inilah yang aku coba buat dia mengerti. Tetapi, itu tidak benar. Apa yang kamu inginkan? Bahwa saya kembali ke rawa tempat saya keluar. Alina tidak akan melakukan kesalahan ini lagi. Akan lebih baik bagi kalian jika kamu tidak akan mengulanginya. Bangun. Nyonya Hina Shahzad. Istri seorang taipan bisnis. Dan kenyataannya, putri seorang pembantu rumah tangga. Apa yang kamu pikirkan? Berapa lama Anda menyembunyikan identitas Anda? Akhirnya kebenaran terungkap. Malu, dengarkan aku. Anda salah paham, keluarlah. Hentikan sekarang juga. Apa yang akan kamu ceritakan sekarang? Saya sekarang telah bertemu dengan pemilik rumah Sultan. Apa yang akan kamu katakan padaku sekarang? Beberapa kebohongan lagi. Ini adalah hari terakhir persahabatan kami. Apakah kau mendengar? Hari terakhir. Saya harap Anda tidak mengatakan kebohongan ini kepada saya. Tidak masalah Anda miskin. Menjadi miskin atau menjadi anak pembantu bukanlah sebuah kejahatan. Anda mengatakan kepada saya kebohongan besar. Anda menipu saya. Saya sangat terkejut dan terluka. Anda pasti menjebak Shahzad melalui drama seperti itu. Shahzad yang malang. Sekarang Anda melewati batas Anda. Diam saja, tolong diam. Ya Tuhan.
Pembohong besar dan temanku. Menjijikkan. Malu. Tahukah Anda bahwa Hina Syahzad? Dia itulah yang ingin saya jelaskan kepada Anda. Kalung itu milik kita. Katakan padaku satu hal. Bagaimana kalung itu sampai ke Alina dari brankas kita? Bagaimana itu mungkin? Api, bagaimana kamu bisa begitu yakin? Karena aku tahu, kalung itu milik kita. Aku tahu. Alina sendiri yang memberitahuku bahwa Hina memintanya. Kalung untuk dipakai di pesta pernikahan. Katakan padaku satu hal. Kami tidak mengadakan pernikahan keluarga. Di mana dia memakai kalung itu, dan ketika Anda meminta saya untuk pergi check-in, aman. Itu tidak ada di loker. Lalu kemana perginya kalung itu? Untuk menunjukkan bahwa saya pembohong, dia mengatakan itu. Dia merusak reputasi keluarga kami. Anda tidak tahu Syahzad. Saya merasa terhina di depan Alina. Saya merasa malu saat Alina memberitahuku bahwa dia mengambil kalung itu dengan paksa. Saat Alina menolak, Hina meminta Ahsan untuk menanyakannya. Apa ini? Apa yang dipikirkan Ahsan? Itu, istri seorang pengusaha besar. Tidak bisa memberinya kalung pilihannya. Dan dia harus meminjamnya. Syahzad, aku sudah bilang padamu. Saya mencoba menjelaskannya kepada Anda. Dia berasal dari kelas bawah dan memiliki pemikiran yang kecil. Dia tidak tertarik padamu. Dia tertarik dengan kekayaan Anda. Tapi kamu tidak mendengarkanku. Anda pada gilirannya mengatakan bahwa saya tidak benar. Dia bahkan makan obat tidur. Tapi, menurutku itu juga salah satu dramanya. Shahnaz membuat kami bodoh. Dia berkata, saya akan menunjukkan pertandingan yang sangat bagus untuk Anda. Tipuan, dia menunjukkan padaku pertandingan ini. Dia menganggap adikku bisa dibodohi. Untuk menipu, untuk melakukan penipuan. Betapa cerdiknya dia mengambil nomormu dariku. Saya mengerti saat itu. Dia adalah gadis yang pintar. Dan pertama, saya biasa menyimpan semua uang saya di rumah. Karena saya butuh uang dari waktu ke waktu. Saya tidak pernah memperhitungkannya. Saya tidak tahu berapa banyak kerugian yang akan saya alami. Terkadang aku merasakan itu. Bahwa ada uang yang hilang. Tetapi, lalu saya pikir itu pasti kesalahan persepsi saya. Sejujurnya Syahzad, saya tidak khawatir tentang kehilangan uang. Tuhan akan memberimu lebih banyak. Anda bisa mendapatkan lebih banyak uang. Aku merasakan sakit hanya karena dia membuat kami terhina di depan orang-orang. Saya merasa sedih hanya karena penghinaan ini. Dan dialah yang menjadi alasan pertarungan antara keduanya, kakak Ahsan dan Alina. Ini semua karena dia. Bagaimana Anda mengetahui hal ini? Aku mengetahui semua ini melalui Alina. Hina itu telah berbicara dengannya melalui telepon. Apa yang kamu suka dan tidak suka? Lalu Hina berkata sendiri bahwa menurutnya Alina tidak mau pergi berbelanja dengannya. Dan tahukah kamu, dia tidak mendengarkan apa yang harus dilakukan Alina. Mengatakan, Kemudian? Lalu apa yang mungkin terjadi? Dia menyesatkan saudara laki-laki Ahsan dan dia mempercayainya. Kamu mendengarkan. Dia putus. Saya sudah ragu. Hina itu pasti ada di belakangnya. Aku kasihan pada Alina. Kasihan dia. Apa yang mereka pikirkan tentang kita? Syahzad, apa yang akan mereka pikirkan? Mereka punya masalahnya sendiri. Api, hubungan sebelumnya juga hancur karena aku. Dan saya belum keluar dari penghinaan itu. Saya merasa sangat menyesal. Bahwa hubungan ini juga berakhir. Karena istriku. Syahzad, kamu harus tegas pada Hina sekarang. Atau dia akan merusak banyak rumah, semuanya di depan Anda. Syahzad, kami memiliki lingkaran sosial orang-orang yang penuh hormat. Dan tindakan Hina kini tidak bisa ditoleransi.
Kamu benar. Entah dia harus mengubah cara hidupnya, atau ubah caranya. Kalau tidak, dia tidak punya tempat di rumah ini. Buat dia mengerti. Saya akan berbicara dengannya. Dan jelaskan pada Ahsan, suatu hubungan tidak berakhir seperti ini begitu saja. Membuat keputusan emosional. Kecelakaan kecil terjadi dalam suatu hubungan. Mereka tidak dapat menemukan gadis baik seperti Alina dalam hidup mereka. Tolong buat dia mengerti. Saya akan berbicara dengannya hari ini melalui telepon. Apa kabar anak perempuanmu? Dia baik-baik saja. Aku meninggalkannya di tempat ibuku. Sudah kubilang sebelumnya, untuk membawanya. Bagaimana saya bisa membawanya? Ini sayang, ambillah teh. Mengapa kamu membawanya? Saya akan membawanya. Bibi, kenapa formalitas ini? Ini bukan formalitas sayang. Kalian berdua minum teh. Saya akan berdoa. Makan. Juga suruh dia makan. Dia tidak makan apapun. Oke, Bibi. Aku datang ke sini untuk menceritakan kesedihanku, Alina. Tapi aku tahu kalau hubunganmu putus. Tinggalkan aku. Ceritakan tentang dirimu. Bagaimana dengan saya? Aku aman di rumah ibuku. Dan tentang proposal. Aku benci yang namanya pernikahan sekarang. Saya takut. Jangan berkata seperti ini, Alina. Kamu sangat baik. Tuhan akan memberimu pasangan yang sangat baik. Omong-omong, Anda bilang bahwa Anda menyembunyikan sejumlah uang dari Mansur. Kemudian, saya memberi Mansur 6 lah dan menyembunyikan 6 lah darinya. Dan saya datang ke sini untuk menyimpan uang ini bersamamu. Karena aku tidak punya tempat di rumah, di mana aku bisa bersembunyi. Uang ini dari Mansur. Harap simpan paket ini bersama Anda. Jangan khawatir. Ini aman bersamaku. Anda dapat mengambil barang milik Anda dari saya, kapanpun Anda mau. Saya ingin nasihat dari Anda. Katakan. Saya berpikir untuk pergi menemui bibi saya di desa. Saya bisa memulai bisnis di sana dengan uang ini. Saya tahu cara menjahit dan menyulam. Saya bisa membuka butik di dekat kota. Jika Mansur mengetahuinya, saya takut karena ini. Tapi aku tidak bisa menahan rasa sakit karena memukuli Alina setiap hari. Kamu benar. Maka kamu harus pergi. Saya dengan Anda. Tuhan menyertaimu. Kamu akan melihat semuanya akan baik-baik saja. Saya hanya menunggu waktu yang tepat. Makan sesuatu. Anda telah berbicara. Ambillah, aku akan minum teh. Aku sendiri yang memintamu untuk tidak meneleponku. Jika ada kebutuhan, saya akan menghubungi Anda. Tapi Anda tidak akan tahu tentang kebutuhan saya. Katakan, apa yang kamu inginkan? Astaga, aku hanya membutuhkan 3 lah. Berapa harganya? Anda membutuhkan 3 lah? Aku bahkan tidak akan memberimu 1 sen pun. Apakah kamu mengerti? Dan jangan berani-berani meneleponku lagi. Apa yang bisa saya lakukan? Setiap kali aku melihat fotomu di ponselku, saya menjadi tidak berdaya dan menelepon Anda. Lihat, ini adalah perdagangan. Anda memberi saya, dan ambillah dariku sebagai balasannya. Berhentilah bicara omong kosong sekarang. Oke, aku akan diam. Saya tidak akan mengatakan apapun sekarang. Kamu hanya memberitahuku ini kapan kamu akan datang. Beri aku 3 lah ini. Oke, aku akan melakukan sesuatu. Jangan telepon aku sekarang. Lalu lakukan itu, sayang. Aku mati atas tindakanmu ini, sayang. Manis sekali kamu. Selamat tinggal, sayang. Astaga, aku hanya ingin sesuatu. Lihat, ini adalah perdagangan. Anda memberi saya, dan aku akan memberimu imbalannya.
Kamu bahkan tidak bisa membayangkan bagaimana Alina memperlakukanku. Bagaimana hubunganmu dan Alina? Anda mengakhiri semua hubungan Anda dengan Alina. Tapi aku tidak tahu kenapa dia menjadi musuhku. Bagaimana? Saya tidak tahu apa masalahnya. Sepanjang waktu, sehari-hari, setelah beberapa jam, dia kadang-kadang memanggil Syahzad, terkadang Farwa Api, dan mengatakan hal-hal palsu tentang aku. Jadi, Anda harus mempercayai Farwa Api dan Syahzad. Anda memberitahu mereka segalanya. Seharusnya terjadi seperti ini, tetapi Alina adalah favorit semua orang di rumah itu. Dan itu seperti seolah-olah kamu tidak tahu, Syahzad selalu menyukai Alina. Kalau begitu, kamu harus bicara dengan Farwa Api. Adalah menantu perempuan. Memang tidak mudah bagi Ahsan. Tahukah kamu betapa Farwa Api membenciku? Dia ingin sejak hari pertama Syahzad dan Alina harus melakukannya, telah menikah. Dan aku seharusnya tidak melakukannya, datang dalam hidupnya. Itu sebabnya dia membesar-besarkan apa yang dikatakan Alina dan mengatakan itu pada Syahzad. Dia banyak berbohong tentangku. Apa yang harus kukatakan padamu? Apa yang Alina katakan, dan bagaimana mereka bisa mempercayainya? Saya merasa malu saat mengatakannya. Kamu ingat kalung yang kubuatkan untukmu, meminta Alina untuk memberikanku? Alina bilang aku telah mencuri kalung itu. Apa? Ini pasti reaksi semua orang di rumah. Tapi hal seperti ini tidak terjadi. Farwa Api percaya dengan apa yang dikatakannya, atau dia berpura-pura percaya padanya. Aku tidak tahu karena dia ingin aku keluar dari rumah itu. Dia selalu menghasut Syahzad untuk melawanku. Saya merasa tidak enak badan. Saya demam karena ketegangan ini. Saya harus pergi ke dokter, dan ketika saya pergi ke Syahzad untuk meminta uang, kamu tahu apa yang dia katakan? Dia berkata kepadaku bahwa aku adalah seorang pencuri, dan pencuri punya uang. Saya tidak percaya Syahzad bisa bertindak serendah itu. Nyatanya aku tidak percaya, dan merasa menyesal, bahwa dia adalah temanku. Dan Farwa Api, saya pikir dia sangat baik. Apa yang bisa kusembunyikan darimu, Ahsan? Dokter telah mendiagnosis saya dengan depresi klinis. Dia mengatakan bahwa karena semua ini, aku menjadi seperti ini, tidak stabil secara mental. Dan jika saya tidak mengobatinya, saya akan menjadi gila. Ini sangat menyedihkan. Babi, jika kamu bilang aku akan berbicara dengan Syahzad. Demi Tuhan tolong jangan bicara dengan Syahzad. Saat ini saya menjadi gila tetapi kemudian saya akan bunuh diri. Karena Syahzad tidak akan memaafkanku. Dia akan menceraikanku. Anda tidak tahu. Dia menghabiskan seluruh malamnya dalam mengingat Alina. Dia mencoba mencari cara untuk meninggalkanku. Tolong jangan beritahu apapun pada Syahzad. Oke Babi, kita akan melakukan satu hal. Aku akan memberimu cek kosong. Anda kemudian pergi ke rumah sakit terbaik, periksakan diri Anda dari dokter terbaik dan selesaikan pengobatanmu. Dan tolong jangan khawatir tentang uang. Saya merasa sangat malu meminta uang dari Anda seperti ini. Tapi apa yang harus saya lakukan? Aku tidak punya siapa-siapa selain kamu. Mungkin Tuhan telah mengirimkanmu sebagai penolongku. Sekarang silakan bersantai. Apakah Anda ingin teh atau kopi? Kalau begitu aku akan pergi dan mengambil cekmu. Oh tidak, kenapa kamu tidak menangis hina? Oh, sepertinya ini berlebihan. Aku sangat mengkhawatirkanmu dan ibu. BP ibu syuting setiap hari.
Dokter juga mengatakan bahwa dia mengalami stres. Buat dia tetap santai. Saya tidak mengerti mengapa ibu begitu stres. Aku tidak tahu. Saya adalah ketegangan terbesarnya. Bagaimana saya bisa menenangkannya? Di mana saya harus menyembunyikan diri? Diam. Hilangkan depresi Anda terlebih dahulu. Dan jangan berani-berani bicara seperti ini lagi. Ramsa, Farwa datang kemarin. Dia mengatakan bahwa dia akan membuat Ahsan mengerti. Dan dia juga berusaha membuatku mengerti. Kataku padanya. Kali ini aku tidak ingin bicara. Anda melakukannya dengan benar. Katakan padaku, apakah kakak menelepon? Ya. Dia menelepon hampir setiap hari. Bagaimanapun aku mendapat pekerjaan, saya dapat mensponsori Anda dengan sangat mudah. Aku sangat ingin kamu datang ke sini. Apa yang kamu bicarakan tentang Ramsa? Bagaimana aku bisa meninggalkan ibu sendirian? Oh, saya tidak memikirkan hal itu. Saya pikir seseorang di gerbang. Saya harus pergi dan memeriksa. Aku akan meneleponmu nanti. Oke, udah Hafiz. Halo. Sudah berhari-hari berlalu. Anda atau Babi tidak berkunjung. Ahsan. Saya sedang sibuk. Aku berpikir untuk meneleponmu tapi itu terlintas dalam pikiranku. Oke. Saya mendengar bahwa kamu dan Babi mengalami bentrokan. Lihat, Babi sangat terganggu. Mengapa Anda merusak hubungan Anda dengan percaya? Apa yang Alina katakan? Tunggu sebentar. Siapa yang mengatakan ini padamu? Yang lain? Hal-hal ini tidak disembunyikan. Anda seharusnya tidak khawatir siapa yang mengatakan ini kepada saya. Anda memberitahu saya bahwa Anda sangat cerdas. Lalu bagaimana kabar Anda? Percaya kata-kata Alina. Ahsan. Ahsan. Dengarkan aku. Hina telah menjebakmu. Alina adalah gadis yang sangat baik. Saya sekarang muak dengan rencana jahat Hina. Anda tidak tahu. Anda tidak tahu bahwa dia sangat pintar. Kamu salah, saudaraku. Hina Babi adalah gadis yang sangat baik. Dan Alina merusak hubunganmu. Dan itu karena Anda pernah menyukainya. Apalagi pernikahannya putus karena kamu. Kamu tahu apa? Hina menikahiku hanya karena kekayaanku. Dia masih hanya memikirkan uang dan bukan aku. Ya, saya bisa melihat berapa banyak kekayaan yang dia peroleh. Apa maksudmu? Sobat, jangan tanya apa maksudku. Pergi dan berdamai dengan Babi. Anda punya istri yang baik dan saleh, hargai dia. Bersyukurlah bahwa Anda tidak memiliki hubungan apapun dengan gadis seperti Alina. Saya mendapatkannya. Sekarang Anda tidak melihat ada orang yang jujur kecuali Hina. Lalu apa yang bisa saya lakukan? Saya bisa mengatakan hal yang sama tentang Anda. Bahwa kamu telah dibodohi oleh Alina. Dan saya lebih kaget lagi dengan pendirian Farwa Api. Dia adalah wanita yang dewasa dan bahkan dia telah melakukannya. Telah ditipu oleh Alina. Ahsan, kamu menghina apiku. Jika Anda berpikir seperti ini, maka kita harus melakukannya. Tidak berbicara lebih jauh. Selamat tinggal. Anda adalah wanita yang jahat. Siapa yang telah membuat hidupku sengsara? Dan kamu? Dan kamu adalah laki-laki penipu yang mempunyai istri tetapi memikirkan wanita lain. Diam. 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 Apapun misinformasi yang kamu sampaikan kepada Ahsan tentang Alina, kamu harus membereskannya. Dia berbohong. Saya tidak mengatakan apapun kepada siapapun. Dia adalah seorang pembohong dan menyalahkanku. Katakan saja, mengapa kamu pergi menemui Ahsan? Syahzad, aku tidak pergi. Lalu bagaimana dia bisa mengetahui semua ini? Aku tidak tahu. Saya tidak melakukannya sekarang. Mengapa Anda menyalahkan saya atas semuanya? Ya.
Anda menciptakan gangguan di mana-mana dan menyalahkan orang lain atas hal tersebut. Kaulah yang menjelek-jelekan Alina. Dimanapun. Kamu pikir aku tidak mengetahuinya? Semuanya terjadi seperti yang dia inginkan. Dia ingin rumahku hancur. Saya tidak tahu kenapa Anda tidak memahami Syahzad ini. Dia ingin membawamu pergi dariku. Saya tidak tahu mengapa Anda tidak dapat melihat bahwa dia sedang mencoba untuk membawamu pergi dariku. Aku terkejut dengan jawabanmu ini. Pemikiran kotormu ini. Dia adalah gadis yang saleh dan Anda menyalahkannya. Hina, takutlah pada Tuhan. Anda harus takut akan Tuhan. Anda telah membuat saya marah. Siapapun yang saya lihat menyalahkan saya atau meragukan saya harus selalu berpikir dan merasa tidak aman pada seseorang akan mengambil Syahzad dariku. Takutlah akan Tuhan, kalian semua harus takut akan Tuhan. Sangat bagus. Lakukan semuanya sendiri. Dan menyalahkan orang lain atas hal tersebut. Saya. Satukan tanganku di depanmu. Saya tahu bahwa saya akan menjadi gila jika saya berbicara lebih jauh dengan Anda. Tapi akulah yang sakit kepala. Sepanjang waktu menyalahkan saya dan meragukan saya tidak tahu di mana saya terjebak. Apa gunanya berteriak sebanyak itu? Anda dapat berbicara dengan tenang dan sakit kepala yang Anda alami. Memilikinya, alasannya adalah kamu. Itu semua salahku. Saya terbuat dari baja, saya tidak merasakan apapun. Setiap orang berhak mengatakan apapun kepada saya. Kalau begitu Hina, sebaiknya kamu ubah perilakumu. Cukup Syahzad. Jika kamu berpikir aku sangat buruk, kalau begitu aku akan pergi ke rumah ibuku. Kapan kamu akan berhenti memikirkan Alina? Aku akan kembali lagi kalau begitu. Itu adalah saat burukku ketika aku menikah denganmu. Ibu tidak mengerti aku, tidak ada yang mengerti aku. Katakan padaku hari ini, apa masalahmu? Katakan padaku satu hal. Aku hanya mengambil kalung darimu. Anda telah menciptakan drama tentang hal itu di mana-mana. Jaga dirimu, Alina. Karena hal-hal ini Anda bercerai. Anda tidak punya hak untuk berbicara kepada saya seperti ini. Lalu bagaimana dengan hal-hal yang kamu katakan terhadapku? Saya tidak mengatakan apapun yang menentang Anda. Oke. Jika Anda tidak mengatakan apapun, lalu siapa yang mengatakannya? Melawanku? Ke Farwa? Kalau begitu, lalu bagaimana dengan kamu mengatakan hal-hal tentang aku kepada Hasan? Kamu mencoba merusak hubunganku. Apa itu? Cukup, Alina. Cukup. Berhentilah menyalahkan orang lain atas kesalahan Anda. Pasti kamu kekurangan suatu tempat, bahwa kamu tidak mampu menangani suamimu saat ini. Kamu tidak bisa menangani tunanganmu. Diam. Atau aku. Turunkan jari Anda. Siapa yang kamu ancam? Apa yang akan kamu lakukan denganku? Dengarkan aku sekarang. Anda mencoba mencemarkan nama baik saya? Sekarang aku akan mencemarkan nama baikmu di seluruh dunia. Maka saya bukan Hina Syahzad. Anda adalah tamu, jadi saya bersikap perhatian. Keluar dari rumahku. Sekarang juga. Saya berkata, keluar. Anda tidak perlu berteriak terlalu banyak. Aku tidak ingin sate di sini dan membuang-buang waktuku. Saya harus membuat poster Anda.
Saudaraku, saya tidak mengerti dengan siapa saya harus berbicara. Kalian jangan khawatir. Saya akan melakukan sesuatu. Aku akan memikirkan sesuatu. Iya, Kakak. Alina, kamu menghibur ibu. Dan lakukan satu hal yang bisa kamu panggil adik Shahzad. Dan ceritakan segalanya padanya. Saudaraku, aku merasa takut untuk berbicara dengan mereka. Alina, beranilah. Anda tidak dapat menyelesaikan masalah ini jika Anda kehilangan harapan. Saudaraku, kamu tidak mengerti. Aku merasa sangat takut untuk berbicara dengan mereka. Setidaknya kau menelepon. Jika tidak terselesaikan, maka saya akan datang sendiri. Jangan khawatir. Saya akan mencoba, saudara. Tetap saja saya tidak mengerti bagaimana saya akan berbicara dengan mereka. Silakan datang cepat. Oke. Sayang, bagaimana kamu mengingatku hari ini? Saya punya beberapa pekerjaan dari Anda. Ayo temui aku. Sayang, akunku sedang minus saat ini. Nah, ketika hal seperti ini terjadi, saya tidak bisa bekerja. Anda tidak khawatir. Saya sudah mengaturnya. Kamu hanya bertemu denganku. Jika Anda bisa memberi saya uang muka, Anda akan mendapatkannya besok. Anda hanya datang ke tempat itu. Tempat kita biasa bertemu. lalu kita bisa bertemu di malam hari ini, sayang. Saya tidak bisa bertemu hari ini. Kita akan besok malam jam 7. Oke? Oke, selesai. Selamat tinggal, sayang. Alina. 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 Mama. Mama. Mama, apa? Mama, apa yang telah terjadi? Aku akan membawakan air. Saya akan membawa. Bu, aku bawa. Minum air. Bu, minumlah air. Bu, buka mulutmu. Mama. Mama. Mama, buka matamu. Aku akan menelepon ambulans. Mama. Bu, buka matamu. Halo, ambulans. Ini keadaan darurat. Silakan datang dengan cepat. Ya, tulis alamatnya. C. Apartemen Pemandangan Laut. Mama. Bu, buka matamu. Bu, apa yang terjadi tiba-tiba? Kepada siapa saya harus berbicara? Siapa? Siapa yang harus saya hubungi? Shahzad. Haruskah aku menelepon Shahzad atau tidak? Dibutuhkan saat ini. Halo. Halo, Shahzad. Shahzad, tolong cepat datang. Ibu sedang tidak enak badan. Dia dalam kondisi yang buruk. Ya, saya sudah menelepon ambulans. Kami, itu akan datang. Kami akan pergi ke rumah sakit. Oke, saya akan kirimi Anda pesan detailnya. Oke, silakan datang dengan cepat. Terima kasih. Mama. Bu, tolong buka mata. Mama. Mama.